Selamat datang di simulasi praktikum pengamatan protista dengan saya, Nadira Safira Abdul Latif. Oke, kita akan memulai dengan pendahuluan. Kingdom protista merupakan kingdom yang mencakup organisme eukariot, intinya mempunyai selaput atau membran inti yang tidak termasuk ke dalam jamur, tumbuhan, dan hewan. Protista terdiri dari organisme tingkat rendah yang pada dasarnya memiliki kesamaan struktur yang sederhana walaupun gaya hidup, organisasi sel, dan pembelahan selnya berbeda-beda. Nah, protista ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, protista mirip hewan, protozoa. Kedua, protista mirip jamur air atau jamur lendir. Kemudian yang ketiga, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang. Apa sih tujuan dari pengamatan ini? Yang pertama, untuk mengetahui protista yang ditemukan di dalam air sungai, air rendaman jernih, air kolam, dan air got. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri protista yang ditemukan. Nah, mengidentifikasi ciri-ciri protista ini nanti akan berkaitan dengan klasifikasi dari protista yang kita temukan setelah mengamati sampel-sampel air tersebut. Kemudian, yang ketiga, untuk mengetahui bentuk dan habitat protista yang telah ditemukan. Tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui klasifikasi protista dan ciri umumnya, sehingga nanti kita dapat mengelompokkan apakah protista ini termasuk dalam protozoa atau jamur atau yang mirip dengan tumbuhan atau alga atau ganggang tadi. Oke, kita lanjut ke alat dan bahan. Yang pertama, alat. Mikroskop, kaca objek, dan kaca penutup. Kemudian ada kapas atau tisu, pipet tetes, gelas kimia. Kemudian kita ke bahan, yaitu sampel beberapa air tadi. Yang pertama, air rendaman jernih, air kolam, dan air sungai. Oke, kita lanjut ke langkah kerja. Yang pertama, memindahkan masing-masing sampel ke dalam gelas kimia. Langkah kerja yang kedua, masing-masing perwakilan kelompok mengambil sampel air menggunakan pipet tetes, kemudian meneteskan sampel pada kaca objek, melapisi dengan serat kapas atau tisu, kemudian menutupnya dengan kaca penutup. Nah, dalam langkah kerja yang ini, apabila ada sampel air yang di luar yang kaca penutupnya itu, nanti bisa dikeringkan atau dibersihkan menggunakan kapas atau tisu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini ya pengambilan dari sampel menggunakan pipet tetes. Kemudian menutup sampel dengan kaca penutup. Oke, selanjutnya meletakkan preparat pada mikroskop, mengatur pencahayaan, dan mengamati preparat dengan cermat. Selanjutnya, mengambil gambar hasil pengamatan preparat pada mikroskop. Kemudian, mengidentifikasi jenis protista hasil dari masing-masing preparat. Selanjutnya, mencatat dan menggambar hasil pengamatan, kemudian membandingkan hasil dengan referensi-referensi materi yang sesuai. Nah, untuk memahami lebih lanjut, dan untuk memudahkan kita dalam membuat laporan nanti, yuk tonton video berikut.
Ngelabrak. Apa sih itu labrak? Labrak atau laporan praktikum adalah laporan yang disusun setelah kita melaksanakan sebuah praktikum tentunya. Nah, apa saja sih isi dari laporan praktikum ini? Antara lain laporan pendahuluan yang isinya adalah judul praktikum, tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan praktikum. Kemudian ada tujuan dari praktikum, kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum, kemudian cara kerja yang digambar dengan diagram alir, kemudian ada landasan teori yang berkaitan dengan praktikum kita. Kemudian ada isi, yaitu data pengamatan yang kita buat dalam bentuk tabel. Kemudian ada pembahasan, yaitu isi dari praktikum kita, pembahasan dari hasil praktikum kita. Kemudian ada untuk penutup ada kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran atau keterangan. Lampiran di sini biasanya berisi dokumentasi hasil kita selama praktikum. Nah, selesai sudah simulasi praktikum pengamatan protista kali ini. Terima kasih. Selalu semangat ya.